Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ayu Putugari Kartika Dewi, NIM 221252116 dari Prodi Hubungan Internasional. Di sini aku akan menjelaskan mengenai analisis rasional aktor model dalam kebijakan politik Amerika Serikat terhadap perang ataupun konflik antara Israel dan juga Hamas. Apabila teman-teman ketahui, rasional aktor model merupakan konsep dari proses kebijakan milik Graham T. Allison, di mana tujuannya adalah dengan unit analisis negara dan pemerintah sebagai satu kesatuan dan mendapatkan kebijakan yang paling rasional dengan cost yang paling sedikit dan benefit yang paling besar. Tahapan dari rasional aktor model ini, pertama itu adalah penentuan tujuan ataupun target ataupun goals. Lalu yang kedua itu adalah alternatif kebijakan yang terdiri dari dua atau lebih pilihan alternatif kebijakan. Ketiga yang paling penting adalah cost and benefit analysis. Setiap alternatif itu memiliki cost and benefitnya sendiri. Dan terakhir, dengan melihat yang mana yang paling menguntungkan dengan cost yang paling sedikit, itu akan digunakan sebagai pilihan kebijakan yang terbaik dan akan diaplikasikan sebagai suatu kebijakan politik. Apabila kita melihat bagaimana kasus antara konflik Israel dan juga Hamas, kita harus melihat bagaimana peran Amerika Serikat di dalamnya. Amerika Serikat merupakan negara yang pertama mengakui kemerdekaan dari Israel dan juga negara yang mengakui ibu kota di Yerusalem. Dan hampir setiap pemimpin dari Amerika Serikat ini sangatlah mendukung hubungan baik antara Amerika Serikat dan Israel. Apa sih tujuan hubungan ini? Kenapa Amerika Serikat sangat ingin membantu Israel? Karena pertama itu Amerika Serikat ingin menjaga pamornya di daerah Timur Tengah. Daerah Timur Tengah itu cukup sulit untuk dijangkau oleh Amerika Serikat, dan dengan mereka memiliki hubungan baik dengan Israel itu bisa menjaga atau ada change value yang ditukarkan di saat itu. Kedua itu adalah mutual benefit antara Israel dan juga Amerika Serikat. Israel merupakan pemasok militer dengan bantuan-bantuan senjata yang sangat maju, dan itu sangatlah membantu Amerika Serikat dalam pengembangan senjata militernya juga. Yang ketiga itu adalah saya menjaga pamornya. Amerika Serikat juga memerlukan Israel untuk bisa meminimalisir ketegangan antara sekutu di Timur Tengah seperti Iran. Lalu apa sih alternatif kebijakan politik yang dikeluarkan Amerika Serikat dari permasalahan ataupun konflik Israel dan Hamas ini? Ada tiga alternatif. Yang pertama itu adalah bantuan finansial, yang kedua itu adalah bantuan perdamaian dengan mediasi di mana Amerika Serikat sebagai mediatornya, dan yang terakhir itu adalah bantuan kemanusiaan. Selanjutnya kita akan menganalisis satu persatu bagaimana sih kebijakan cost and benefit dari masing-masing alternatif ini. Yang pertama dari bantuan finansial. Sekitar per tahunnya itu Amerika Serikat memberikan bantuan sekitar 3,4 miliar USD kalau tidak salah, dan bantuan ini digunakan oleh Israel sebagai mempertahankan keamanannya. Bom ataupun seluruh amunisi yang digunakan oleh Israel itu dari uangnya Amerika Serikat. Lalu tidak hanya itu, bantuan finansial ini juga menjaga tentunya hubungan baik antara Amerika Serikat dan juga Israel, serta dengan bantuan ini juga katanya Biden, if you want my money you have to follow me. Jadi Amerika Serikat bisa mengontrol si Israel ini. Namun sayangnya ketika bantuan militer ini terus diberikan, maka perang antara Israel dan Hamas itu akan terus berlangsung. Selanjutnya, pilihan kedua yaitu adalah bantuan mediasi ataupun perdamaian. Jadi asal teman-teman tahu, apabila kita melihat mediasi itu merupakan salah satu metode yang paling efektif ya, karena mempertemukan dua belah pihak dan mampu merimbungkan permasalahan tersebut hingga selesai gitu. Jadi Israel bisa menarik pasukannya, begitu pula Hamas untuk berhenti menyerang Israel. Namun sayangnya cost dari pilihan ini terlalu meragukan ataupun sangatlah merugikan. Kenapa? Karena ini tidak menyelesaikan akar masalah dari konflik itu sendiri, dan akan terjadi ketegangan antara kedua belah pihak yaitu Israel dan juga Hamas. Begitupun merenggangkan hubungan Israel dan juga Amerika Serikat. Dan pilihan ketiga adalah bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan ini diberikan kepada Israel dan Hamas, dan bantuan kemanusiaan ini dianggap bisa membantu untuk meminimalisir konflik. Tetapi lagi-lagi ini bukanlah solusi yang bisa menyelesaikan akar masalah. Jadi akan ada kemungkinan untuk perang ini lebih berlangsung juga di kemudian hari. Lalu mana sih alternatif yang dipilih oleh Amerika Serikat? Apabila kita memantau bagaimana perlakuan politik yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Israel, yang paling besar dilakukan oleh Amerika Serikat adalah bantuan finansial. Dan bantuan finansial ini tetap dilakukan sampai dengan sekarang, dan ini menjadi kebijakan yang paling rasional dan yang paling baik dilakukan oleh Amerika Serikat, karena lagi-lagi mereka bisa menjaga hubungan baik dengan Israel dan bisa mengontrol Israel itu sendiri, walaupun
eskalasi konflik ini berjalan lebih lama dan juga permasalahan kemanusiaan di belakangnya. Sayangnya apabila kita melihat dari sisi kemanusiaan, pilihan ini bukanlah pilihan yang rasional, tapi apabila kita melihat dari perspektif Amerika Serikat, pilihan ini merupakan pilihan rasional yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.